Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eli Krab. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat buket jilbab segi 4 ya. Kali ini temanya jilbabnya warna hitam. Dan ini jilbabnya kita lipat menjadi 2, kemudian kita lipat lagi. Satu jilbab ini kita lipat menjadi 4 bagian. Kemudian kita lipat menjadi 2. Dan ini kita lipat, dan ini ada cutting lasernya ya, yang seperti renda. Untuk melipatnya itu tidak sama ya, karena yang bagian cutting lasernya ini agak naik sedikit, dan ini kita lipat membentuk seperti kipas. Usahakan lipatannya sama dan jangan terlalu lebar, buat lipatannya kecil. Setelah itu ini saya ikat dengan menggunakan karet, bisa karet biasa atau karet Jepang. Ini saya menggunakan karet Jepang yang berwarna menyamai dengan kerudungnya supaya tidak terlihat ya, atau menyamarkan talinya. Kemudian ini saya siapkan topper cewek ya, topper cewek. Kemudian ini saya ikat menggunakan kawat aksesoris ya, dan toppernya ini diselipkan di bagian belakang. Jika sudah, ini saya siapkan 2 buah tusuk sate, ini dilem di bagian belakang ya langsung. Kenapa pakai 2? Karena supaya dia lebih kokoh nanti saat ditancapkan di pom ya, karena dengan adanya jilbab ini dia posisinya agak berat ya, topper ini, karena ada tambahan jilbabnya. Oke, ini saya menggunakan pom dengan ukuran 4x9 dengan ketinggian 22 cm ya. Jadi ini saya gunakan tambahan bunga artifisial bagian tengah, sisi kanan dan kiri, serta kanan kiri bagian belakang, karena temanya dia mau pakai bunga yang banyak ya. Jadi saya lebihkan bunganya agak rimbun ya. Dan kebetulan ini request untuk putrinya yang sedang kelulusan sekolah ya. Dan ini ada tisu. Dari 1 lembar tisu ini saya potong menjadi 3 bagian. Kemudian nanti ini saya potong lagi menjadi 6 bagian. Potongan ini sangat serbaguna ya untuk ukuran buket seperti apapun, maupun yang kecil, yang mini, atau yang berbentuk round buket, atau yang ukuran besar pun serbaguna ya, dengan ukuran 1 lembar dipotong menjadi 6 bagian. Dan ini untuk pengarutannya atau rempelan tisunya ya, kita lipat menjadi segitiga, kemudian kita cubit sedikit-sedikit, kita kumpulkan, lalu kita beri selotip. Dan untuk pemasangan tisu buketnya ini diposisikan di bagian tengah sejajar ya, berdekatan. Saya hanya menggunakan 2 layer atau 2 lembar tisu, dan ini saya menggunakan cello motif dengan warna baby pink ya. Dari 1 lembar ini saya potong menjadi 2, kemudian ini saya ukur untuk menyesuaikan isi buketnya. Kita potong, dan yang ada motif tulisannya itu di bagian atas ya. Kebetulan ini karena saya ingin membuatnya lebih rimbun, jadi dari 1 cellophane ini saya potong menjadi 4, kemudian dengan menggunakan teknik lipat double ya, atau double lipat, atau lipatan S ya. Ini untuk sebelah kiri, kemudian kita lanjutkan dengan sebelah kanannya.
usahakan sama cara melipatnya, kemudian kita gabungkan, dan ini saya strapless ya bagian tengah, kemudian kita beri solatip bagian bawah, atas, dan bagian belakang bawah serta atas. Fungsinya supaya saat kita wrapping tidak bergeser posisinya. Oke, kalau sudah, ini kita pasang untuk layer yang pertama, dan ini saya sematkan 2 jarum pentul ya untuk kanan dan kiri untuk mempermudah saat kita mengikatnya ya. Dan ini saya menggunakan alat bantu tali plastik ya. Next, ini kita siapkan untuk layer yang kedua. Layer yang kedua ukurannya lebih pendek dari layer yang pertama ya, dan ini saya menggunakan potongan dari sisa layer yang utama tadi ya. Nah, ini kita bagi menjadi 2 bagian, dan untuk lipatannya ini tidak menggunakan double lipatan, tapi masih saya menggunakan metode 1 kali lipatan. Ini untuk bagian yang kanan kita kasih solatip bagian bawah dan atas ya, dan ini untuk sebelah kiri, sebelah kanannya kita beri solatip juga. Nah, untuk pemasangan posisi kita pasang masih di sisi gagang buket ya, dan jangan lupa di bagian belakang kita beri solatip. Untuk sisi kanannya juga sama, kita letakkan di sisi gagang buket ya, sama dengan yang pertama tadi. Untuk belakang kita beri solatip. Selanjutnya ini kita siapkan untuk layer yang ketiga. Untuk layer yang ketiga ini kita sudah menggunakan metode double lipatan, dan kita sudah menggunakan metode cubit ya, atau rempel. Dan ini saya hanya menggunakan rempelan 2 kali ya. Nah, ini udah menggunakan double lipatan, kemudian ini saya kerut. Oke, saya lipat 2 kali ya. Dan untuk sisi kanannya pun sama seperti ini. Untuk sisi kirinya kita beri solatip, kemudian kita kerutkan. Oke, ini udah jadi ya untuk layer yang ketiga. Kemudian kita teruskan untuk layer yang keempat, dan kebetulan ini ada yang bermotif tulisan, jadi kita gunakan juga, dan kita letakkan untuk bagian atas ya tulisannya. Dan untuk metode lipat sama dengan layer yang ketiga ya, dan ini kerutannya atau rempel atau cubitannya ya, itu 2 kali. Oke, ini sudah selesai, tinggal kita pemasangan ya. Ini pemasangan untuk layer yang ketiga. Oke, saya udah menggunakan lem ya, karena untuk bagian ini lumayan perlu nempelnya harus kuat ya. Kadang kalau hanya mengandalkan solatip dia mudah lepas. Oke, ini kita beri solatip juga bagian belakangnya. Terus seterusnya kita lanjutkan untuk layer yang keempat. Layer keempat itu kita sudah bawa ke bagian depan, tapi masih di posisi depan, tapi bagian masih pinggir ya. Nah, ini supaya apa? Ini supaya buket kita tetap terlihat lebar ya. Kalau kita langsung bawa ke bagian depan itu buket kita masih terlihat belum lebar. Dan ini untuk layer yang terakhir, metode sama, double lipatan, kemudian ini kita beri cubitan 2 kali atau rempel 2 kali. Oke, ini saya sudah menggunakan full lem ya. Nah, ini teknik-teknik yang mudah asal kita mau mengulang-ulangnya sampai jari-jari kita itu terampil ya. Kemudian ini saya siapkan untuk bagian belakang
gagang buket ya, supaya tetap rapi dan dia menopang bagian layar buket bagian belakang ya. Jadi dia akan tetap kokoh di bagian atasnya. Ini kita lem sisi kanan kirinya, kemudian kita lanjutkan, kita ukur untuk bagian depan. Ini kita buat untuk rempel roknya, dan untuk metode rempel rok saya menggunakan teknik yang sangat mudah ya, dan hemat celo. Oke, untuk teman-teman yang sudah menonton sampai sini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Jika ada pertanyaan, mari kita dialogkan di kolom komentar. Oke, ini untuk mempercepat saya beri strapless, dan ini ada sisa potongan yang kecil-kecil, jangan dibuang ya, kita gunakan untuk menutup gagang buket bagian depan yang masih terbuka. Nah, ini potongan kecil ya, makanya kita susun jadi dua. Ini kita timpa-timpa, tapi tidak apa-apa, dia akan tetap terlihat cantik ya. Ini selanjutnya kita pasang rempel roknya. Oke, dan dilanjutkan dengan pemasangan pita aksesorisnya. Ini saya menggunakan warna baby pink ya, tapi jika ada warna pink tua itu lebih cantik ya, dia akan terlihat lebih istimewa, lebih lucu, warnanya akan lebih menyala ya. Kebetulan ini lagi habis, jadi saya gunakan pita warna baby pink. Dan ini teknik untuk membuat aksesoris pitanya ya. Ini kemudian saya ikat menggunakan kawat aksesoris. Oke, pas sudah kita pasang, sangat mudah dan simple untuk diikuti ya, karena tutorialnya sangat jelas dan saya buat dengan simple dan mudah. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa ya dukungannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.